Apakah boleh atau ada dalil yang menunjukkan bahwa kita sholat tujuannya agar rezeki kita lancar? Nggak boleh. Sholat duha, sholat tahajud supaya rezekinya lancar. Nggak boleh niat gitu. Sholat kita karena Allah. Kalau kita ibadah kepada Allah dengan benar, sesuai dengan contoh Nabi, ikhlas, rezeki pasti akan diberikan oleh Allah. Pasti. Anda perhatikan, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Semua makhluk ini sudah dijamin oleh Allah. Muslim maupun kafir, manusia maupun binatang, dijamin rezekinya oleh Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Enggak ada binatang ternak muka bumi yang Allah jamin rezekinya. Manusia semua dijamin rezekinya, pasti diberikan rezeki oleh Allah. Yang belum pasti soal ibadah kita kepada Allah, itu belum pasti. Yang belum pasti diterima atau tidaknya ibadah kita. Yang belum pasti kita ini bahagia atau tidak. Yang belum pasti kita ini husnul khatimah atau su'ul khatimah. Yang belum pasti kita masuk surga atau tidak. Belum pasti. Rezeki pasti dijamin oleh Allah. Pasti. Dan kalau kita terus ibadah kepada Allah dengan benar, kefakiran itu akan ditutup oleh Allah. Allah berfirman di dalam satu hadis yang sahih dan satu lagi hasan. Allah berfirman, ya bena Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqra. Wa illam taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqra. Kata Nabi SAW, wahai anak Adam, Allah berfirman, wahai anak Adam, hendaklah kamu luangkan semua waktumu, luangkan untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan tutup kefakiranmu. Enggak diberikan kefakiran, diberikan Allah kecukupan, enggak pernah fakir. Ya. Wa illam taf'al, kalau kamu enggak lakukan itu, enggak mau ibadah kepadaku, enggak meluangkan waktu untuk ibadah kepadaku, mala'tu yadaika syughla, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan menutup kefakiranmu. Hadis ini sahih dan disahihkan dan juga dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah dalam Sahih Jami'us Shaghir dan juga dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi ikhwan fillah azakumullah, Anda perhatikan salat ini akan menghilangkan kesulitan, kefakiran. Semua ibadah ini seperti itu. Tapi jangan niatkan kita sedekah supaya rezeki lancar. Kita sedekah supaya diganti oleh Allah. Pasti diganti. Bapak Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu infakkan, apa saja, sekecil apapun, pasti diganti oleh Allah. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam surah Saba. Jadi jangan kita mengharapkan sesuatu dari ibadah kita. Mengharapkan surga, ikhlas, mengharapkan jannah. Itu dalam ibadah kepada Allah. Hatta kita ibadah umrah haji, itu akan menghilangkan kefakiran, menghapuskan dosa, menghilangkan kefakiran. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid wadh-dhahabi wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurati ila jannah. Walaysa lil hajjatil mabrur jazaa'un ilal jannah. Kata Nabi, iringi haji dengan umrah. Kalau kamu sudah haji, iringin umrah. Kalau sudah umrah, iringi dengan haji lagi. Terus seperti itu. Karena keduanya, haji umrah itu pertama menghapuskan dosa, yang kedua menghilangkan kefakiran, Sebagaimana tungku api membersihkan kotoran besi, emas dan perak. Dan tidak ada ganjaran bagi haji yang mabrur kecuali sorga. Maka laksanakan ibadah kepada Allah. Insya Allah Allah akan datangkan rezeki kepada kita. Tapi jangan niatkan kita untuk itu, jangan. Maka Nabi ketika menyuruh sahabat untuk sedekah, Nabi iming-imingi dengan dunia atau tidak? Tidak. Kata Nabi, ittaqin nara walau bisyiqqi tamratin. Jaga diri kamu dari api neraka meskipun dengan apa? Sebutir kurma. Tujuan kita akhirat supaya terjaga dari api neraka. Bukan Nabi mengimingi dunia. Kalau kamu sedekah, Nabi kamu dapat kekayaan dengan sedekah, usaha kamu lancar, tidak. Tapi itu sudah jaminan dari Allah SWT. Tapi niatkan kita karena Allah.